Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan jamaah Masjid An-Nida TPI pun yang dirahmati Allah. Semoga dalam hal ini, di pagi yang sangat indah ini, kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani kita. Dan semoga juga ibadah sholat subuh yang tadi baru saja kita lakukan berjamaah, semoga Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, di pagi ini kita kembali jumpa dalam acara nikmatnya sedekah. Dan insya Allah kita akan membahas sesuatu yang menarik pada pagi ini. Kalau kita bisa mengatakan seorang petani akan bahagia ketika melihat hasil tanamannya, sawah atau ladangnya itu panen dengan sukses. Begitupun seorang peternak, dia akan bahagia ketika hasil ternaknya itu pun panen dengan baik. Kalau kita tarik ladang kebaikan kita adalah ibadah, salah satunya adalah sedekah, pasti kita pun ingin seperti petani tadi. Kita ingin bahagia, panen ibadah kita baik. Nah, terus bagaimana caranya supaya ibadah kita ini, ladang kita ini bisa berhasil dengan baik dan panen kita pun baik. Sehingga tema kita pagi ini adalah bagaimana kita bisa panen sedekah. Dan insya Allah kita akan lihat bagaimana guru kita memberikan tausiah kepada kita, memberikan kepada kita suatu wejangan agar tetap sukses dan berhasil ibadah kita kepada Allah, terutama dalam masalah sedekah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita mulai ta'lim kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau minjemin sorban saya dulu ke nih. Siapa namanya? Aulia dari Kalimantan. Punya siapa ini? Ya Ustaz. Kok ada di tangan ente? Pinjam. Dipinjamin. Pinjamin. Terus saya ambil lagi, boleh nggak? Boleh. Boleh. Namanya apa? Balikan. Iya, namanya gue pinjaman. Ya. Balikin dong, kan gitu ya. Saya minjemin nih. Terus saya pinjam lagi, balik lagi, boleh ya? Boleh. Boleh. Handphone juga gitu ya? Nih handphone nih. Iya. Iya. Punya siapa nih? Ya Ustaz. Kok ada di tangan ente? Pinjamin. Dikasih ya. Tarik lagi nih, boleh nggak? Boleh. Yang punya siapa? Ustaz. Itu. Jadi nggak ada berita kehilangan, itu nggak ada. Karena yang kita punya apaan? Yang kita punya apaan? Oh, nyawa juga bukan punya kita. Jadi berita kehilangan itu salah besar. Suatu Mansur kehilangan 1 miliar lagi. Masya Allah. Bagaimana saya kagak disinisin sama ibu-ibu di bandara? Ya pulang dari Bali ya. Kan ke Jogja tuh. Sampai bandara. Subhanallah, ada ibu-ibu yang nyengir aja. Aduh, emas sekilo kemana aja tuh. Gitu. Lah emang beritanya kan emas sekilo. Ustadz Yusuf Mansur rumahnya di bobol maling. Duit 1 M hilang sama emas 1 kilo. Alhamdulillah. Yang hilang itu duit sedekah. Yang kebetulan kan banyak orang pengen sedekah lewat tangan saya. Ada banyak orang-orang yang pengen sedekah langsung ke rumah saya. Udah saya wanti-wanti. Ini jumlahnya sih udah menurun jauh sejak ada PPPA. Sejak ada PPPA, saya langsung tunjuk sono. Nanti dia pada yang nyalurin lagi ke mana-mana tempat yang memang menjadi tempat penyaluran buat para penghafal-penghafal Al-Quran. Lah tapi ada yang nggak ketolong nih, yang nyelonong langsung, yang nganterin langsung. Nah yang begitu-gitu, saya biasanya panggil petugas PPPA. Lah minggu yang bersangkutan itu, minggu tanggal antara 14, 15, 16, 17, saya sama Bang Nuh ya, kita sama-sama pergi ke Kalimantan untuk promosi rumah-rumah tahfiz di sono. Sama multi level kita ini yang baru, multi level marketing M Miracle sama MDN. Habis itu berangkat ke Bali, Jogja. Nah, saat itulah rumah kosong, Allah ngirimin malaikatnya buat ngambil dia punya duit lagi, bukan duit saya, ya.
Jadi tidak ada satupun milik kita sehingga kalimatnya harus dirubah. Bukan kehilangan, tapi diambil lagi sama yang punya. Kalau diambil lagi sama yang punya, mau besar kek, mau kecil kek, mau dikit kek, mau banyak kek, ya nggak jadi soal. Emang kita punya apa? Ikutin saya. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan yang suka kita baca kalau lagi kena musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Benarkah bercerai? Kalau kata manusianya iya bercerai. Tapi kalau kata Allahnya bukan bercerai, diambil lagi tuh suami, diambil lagi tuh istri. Bener nggak anak kita yang meninggal? Aslinya kan dia nggak hidup, Allah yang ngidupin, lu hidup. Lah Allah balikin lagi, diambil lagi sama yang punya. Subhanallah. Inilah pemirsa klarifikasi dari saya. Takutnya pemirsa, kalau saya sih nggak ada masalah ya, cuman pada sakit jiwa antar pemirsanya. Ustadz, nggak bisa ngomong pemirsanya iya. Ya gimana nggak sakit jiwa loh, ustadznya 1 kilo emasnya. Saya mah kasihan itu. Emang berita emang subhanallah dah. Ya, subhanallah. Punya nggak emas saya? Ya kalau saya bilang kagak mah ya bohong. Kalau saya bilang kagak, namanya gue perempuan. Istri kan perempuan. Yang namanya perempuan, iya ada lah pegangannya ya kan. Ada lah dia punya sejari 2 jari aja mah. Tapi kalau sekilo, insya Allah lah kagak. Yang benar itu kita punya 10 kilo. 10 kilo apaan nih? Talenan. Ustadz Albar yang dirahmati Allah. Apa yang ada di benak Ustadz Albar ketika berbicara tentang panen? Ya, artinya bahwa yang kita tanam itu tumbuh dengan baik dan hasilnya itu baik buah ataupun yang lainnya bisa kita nikmatin. Ya pastinya supaya pohon itu tumbuh, kita kasih pupuk, kita siramin, kita rawat, kita jaga. Oh cakep. Cakep. Apakah kalau nanem ada kemungkinan bisa nggak panen? Bisa. Apa yang menyebabkan seseorang membuka sawah, ladang, tapi dia nggak panen? Mungkin bibitnya kurang bagus atau diserang hama. Ya, gitu. Ya. Ada nggak kemungkinan gagal panen karena tuh sawahnya ditinggal sama si petaninya sendiri? Ada. Ya. Ada. Kenapa? Malas. Malas, ya. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah. Kalau manusia nanam, boleh dia ada gagalnya. Tapi kalau Allah yang nanam, nggak mungkin ada gagalnya. Saya bertahan dengan tesis saya bahwa yang namanya orang sedekah nggak mungkin nggak berbuah. Nah di episode yang dulu sebenarnya udah saya kasih tahu, kita udah belajar kalau begini kejadiannya ntar begini. Kalau begini kejadiannya, ntar begini. Kenapa muncul yang ini? Sebab kita melakukan yang ini. Betul nggak? Yang kita nanam bibit mangga nih. Yang numbuh apa? Hah? Yang numbuh durian. Sini. Sekolah di mana lo? Nanam bibit mangga. Secara otak akal numbuhnya mangga. Tapi ada nggak orang-orang yang memang dia nanam mangga? Nih pohon sebenarnya belum berbuah, tapi udah ada yang bawain mangga, ada nggak? Banyak. Malah ada yang belum nanam, sudah ada yang bagi mangga atau dia beli mangganya ya kan? Insya Allah pemirsa, kita akan bicara di segmen-segmen berikutnya tentang nggak mungkin orang yang udah sedekah lalu dia tidak berbuah.
Tapi setelah yang berikut ini. Ya lagi enak-enak ngaji pemirsa. Makanya pemirsa ya besok kan Rebo nih. Rebo kita ngaji lagi. Kalau lagi ada di rumah, sempetin main sama anak-anak, sama istri atau sama suami ke Masjid An-Nida TPI. Insya Allah ngaji di sini nggak dipungut bayaran. Ya. Ada yang bilang ketemu sama Ustadz, bayarnya mahal. Kok bisa mahal? Iya, aneh naik taksi. Ya iyalah naik taksi loh. Masa gue yang bayarin? Baik, saya ingin membacakan satu firman Allah. Buat pemirsa yang ada di rumah, yang sedang megang Al-Quranul Karim, coba dibuka. Surahnya surah Al-Isra. Ya, boleh dicatat tuh di handphone ya. Surahnya surah Al-Isra. Kita coba bacanya mulai dari ayat 105. Pemirsa ya, buka deh surah Al-Isra, surah ke-17. Istri saya di rumah lagi juga melihat bersama anak-anak. Wirda, Kumi, Abang Kun, dan Hafiz. Silakan mama juga buka di rumah. Seperti para pemirsa buka, mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya lewat Al-Quran yang kita baca di pagi hari. Apalagi kita lagi didoakan nih. Kita lagi didoakan sama siapa? Sama jemaah haji yang saat ini lagi berkumpul di Mekah. Bener nih, jemaah haji sekarang lagi berkumpul di Mekah. Ya, lagi pada tawaf, ya, lagi pada umroh. Bentaran lagi mereka pada siap-siap untuk wukuf. Di mana? Di Arafah. Makanya jangan lupa pada mulai puasa nih, ya. Ya, yang 3 hari, yang taruya punya 3 hari. Yang yakinnya dari mulai tanggal 1 Arafah nih, tanggal 1 Dzulhijjah nih, ya silakan. Yang pengen dapat Senin Kamisnya aja, ya silakan. Yang penting mah jangan sampai kagak puasa. Ayo. Ada Quran ya? Nah itu. Buka deh. Surah Al-Isra. Siapa yang mau baca dulu? Ada? Siapa yang bacaannya bagus? Ada Qori sini? Ya, coba baca. Siapa namanya? Hasan. Silakan Ustaz Hasan. 105. Tangan kanan pegangnya. Iya, tukar. Ya, siap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Subhanallah. بسم الله الرحمن الرحيم Allah. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. Sip. Bagus banget Ustaz Hasan ini. Subhanallah. Belajarnya di mana dulu? Di? Ma'had Darul Ihsan. Ma'had Darul Ihsan di mana tuh? Di Parung Bogor, Ustaz. Oh, Parung Bogor. Iya. Yang bener tuh Bu, ya kalau punya anak mendingan disantrenin ya. Minim-minim dia dapat ngajinya. Nah, sekarang saya mau tanya siapa di majelis ini yang paling nggak bisa baca Quran? Ya nggak apa-apa, ngaku aja. Ayo ngaku. Ada yang paling nggak bisa, ada? Nah, coba yang paling nggak bisa ngaji. Pak Toto sih bisa ngaji kan Pak? Ini jemaah setia nih Pak Toto nih. Coba, nggak apa-apa belajar, ya. Ya makanya nih dari sini ya. Iya makanya pasti bisa, nggak bisa melulu. Iya pegang. Nggak bisa. Bisa, ayo. Dah dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan Wal Qur'anan faraqnahu barakanahu litaqra'ahu litaqra'tahu 'alan nasi alam nasi ala mukthin ala muksin wa nazzalnahu wasal
wa nazzalnahu Nasalnahu tanzila. tanzila. Terima kasih Pak Toto ya, dan segenap kaum muslimin muslimat mukminin mukminat di seluruh tanah air dan di mancanegara. Kalau ada yang masih belum bisa ngaji, udah umurnya ada, mesti banyak-banyak istighfar dan sholat taubat. Benar. Karena bisa ngaji itu bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Ya, bisa ngaji itu, saya ulangi ya, bisa ngaji itu bukan fardu kifayah. Betul ya Ustaz Hasan ya? Tapi fardu ain. Bahkan saya bacain satu hadis, nanti pada kaget deh. Apa hadisnya? Ayo coba baca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama laisa minna bukan dari golongan kami malla yataghanna bil Quran. Nah tuh. Siapa orang, ayo, yang tidak melakukan Al-Quran. Jadi melakukan Al-Quran itu malah juga fardu ain judulnya. Iya benar. Hadisnya mungkin salah-salah dikit kali ya. Nanti dicek ya, Ustaz Hendi dicek di Maktabah Syamilah hadisnya ya. Saya agak ragu tapi ya tagonna lah kira-kira yang tidak melakukan Al-Quran, tidak baca dengan enak tuh bukan dari golongan kami. Bayangin tuh kalau kita bacanya dor, lamaan. Ya, Ustadz, kalau saya belum bisa gimana? Belum bisa ngaji, belum bisa belajar. Kayak Pak Toto tuh hadir di sini, namanya belajar, cakep. Kemarin saya main ke Mahat Utsmani, ya. Mahat Utsmani itu di mana? Di Condet, ya. Itu saya kagum banget. Ada bapak-bapak, umurnya ada kali 65 gitu. Dengan bangganya dia belajar Iqra. Hei, subhanallah. Jadi ya jangan nih, aduh, kalau buat kursus ya bisnis, entrepreneurship, leadership, kursus apa lagi tuh? Motivasi yang judulnya sip-sip lah tuh, ya. Kita mau ngeluarin duit jutaan, Pak. Betul nggak? Giliran ngaji kadang-kadang kita sewot sama gurunya. Ngaji sih bayar. Tuh. Lah ya bayar loh, ustadznya tahunan dari kecil dia ngaji. Ustadz di mana-mana ngajar masih yang ikhlas. Ngajar ikhlas itu bab lain, tapi murid bayar juga bab lain. Ustadz ngajar kudu ikhlas, iya emang dia kudu. Tapi murid bayar juga, itu syarat nuntut ilmu. Kalau nggak bayar tumpul. Beneran nih. Oke, ya itu intermezzo. Selamat datang ini buat ibu-ibu dari mana ini? Lampung. Subhanallah. Mudah-mudahan kedatangannya kemari menjadi ibadah ya ibu ya. Tadi sholat subuh di mana? Oh, sholat subuh di bus. Terlambat, iya. Ombaknya tinggi, subhanallah. Oh, lewat laut ya? Saya kemarin ke Lampung jalan kaki. Nggak percaya, dari Lampung ke Kalimantan, dari Kalimantan ke Sulawesi. Keliling Indonesia. Taman Mini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal
Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah, dari Allah, dengan keadaan yang hak. Seluruh isinya juga hak. Nggak mungkin ada melesetnya. Tuh, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqin nazal. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya, dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutus engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Jadi Al-Quran ini dengan segala isinya, kalau kata Allah A, A. Kalau Allah bilang B, B. Bahwa sedekah bakal diganti, titik, itu diganti. Jangan ada yang mengatakan, enggak, saya kemarin sedekah, enggak tuh, enggak diganti tuh. Jangan ada yang mengatakan seperti itu. Menghujat Yusuf Mansur nggak apa-apa, tapi menghujat Allah, wah. Merasa dibohongin Yusuf Mansur, oke. Itu juga udah termasuknya doraka sama guru. Lah, kalau nganggap saya guru, doraka dia. Kenapa dia datang kalau nggak percaya? Tapi merasa dibohongin sama Allah, lebih doraka lagi. Yusuf Mansur masih apa? Tapi saya kudu ngingetin. Insya Allah kita terusin setelah yang berikut ini. Ya, silahkan. Kita terusin pemirsa ke ayat 107-nya. Ya. Ikutin lagi ya. Qul aminu bihi. Aw la tu'minu. Nah tuh lihat. Ada yang tahu nggak tuh artinya? Qul aminu bihi aw la tu'minu. Sebenarnya kalau kata saya mah ya, ini ayat kayak ngomongnya begini. Silakan kalau mau percaya, percaya dah. Atau jangan sama sekali, gitu. Qul aminu bihi, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang rame nih nyaut Muhammadnya nih. Kalau setiap disebut nama Rasul, nama Nabi, nyaut. Karena kalau nggak nyaut itu dianggap orang Qul, katakan wahai Muhammad, gitu dong. Sallallahu alaihi Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Aminu bihi aw la tu'minu. Berimanlah kepada Al-Quran atau jangan sama sekali. Nih saya ilustrasi nih. Ada seorang ibu sedekah. Begitulah saya cerita kepada teman-teman di Bali. Di Lala emang nih cerita-cerita ini saya ceritain di minggu-minggu di mana pas tanggal 17-nya kejadian itu kemalingan di rumah. Emang lagi ngomong tentang maling mulu, emang kagak boleh kali ya ngomong tentang yang jelek gitu. Subhanallah deh. Saya nyontoinnya tentang keadaan maling. Jadi ada seorang ibu nih sodakoh, dang di pagi hari. Dia tahu suaminya lagi ngejual satu villa. Ngejual satu villa. Karena tahu suaminya mau jual villa itu besok sore, maka dia niat besok paginya, insya Allah dia mau sodakoh seperti yang Ustadz Yusuf Mansur katakan. Kalau mau berhasil jangan sodakoh setelah, tapi sodakohlah sebelum. Dijalanin sama dia nih. Bahkan dikisahkan kira-kira begitu, kagak tanggung-tanggung, bukan cuman sodakoh, tapi dia duha, dia waqiahan. Dia bahkan sholat hajat untuk kemudian mendorong, mengiringi langkah ikhtiar suaminya dengan ibadah dia. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Siapa orang yang mau dapat pertolongan Allah, emang dia kudu punya amal soleh. Sempurna kan kelihatannya kan? Sempurna nggak? Sempurna. Begitu nih suami jalan dari rumah, makasih ya dek, udah doain abang. Makasih ya mah, udah doain papa. Makasih ya bu, udah doain ayah. Kira-kira begitu. Ayah jalan dulu, jaga anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi dari dia. Habis dia pergi, datang mertua. Cuk. Assalamualaikum gitu.
Waalaikumsalam. Emak, kapan tiba di Bali? Kok pagi-pagi begini udah muncul? Sebenarnya mah tibanya semalam. Tapi emak ke teman emak dulu di Bali. Baru pagi ini deh nyampe ke sini. Oh gitu. Masuk deh mak, masuk. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa biasa. Karena kebetulan si mertua emang begitu judulnya kan. Dia main ke mantu sono, dia main ke mantu sini. Dia main ke cucu sono, dia main ke cucu sini. Lupa kita. Kalau Allah tidak menyelamatkan perjalanan si mertua, nggak mungkin dia nyampe ke rumah kita. Saking kita biasanya pergi pulang ke tempat kerjaan selamat, kita lupa. Yang menyelamatkan selama ini adalah Allah Rabbuna, Rabbul Jalal, Rabbul Alamin. Saking seringnya kita menjawab salam dari kita punya anak-anak yang pulang sekolah, kita lupa bahwa anak kita tiap hari itulah Allah mengirimkan malaikat-malaikat hafazah menyelamatkan kita punya anak. Tidak sama sekali berpikir bahwa itu bukan peristiwa biasa. Itu peristiwa yang subhanallah. Lupa kita. Konsentrasi kita di suami yang punya urusan villa. Ndilala bukan cuman gagal, kecopetan pula lagi. Bukan cuman gagal, nggak jadi tuh kebeli tuh villa. Melainkan apa? Melainkan dia kerampokan tasnya. Pulang udah loyo gitu si suami. Tadinya pagi gagah banget. Assalamualaikum ya dek. Insya Allah. Mudah-mudahan Ustadz Yusuf itu Masya Allah. Benar. Kita pagi-pagi udah sedekah, kita pagi-pagi udah duha, kita pagi-pagi udah waqiahan, kita pagi-pagi udah sholat hajat. Masa iya nggak berhasil? Kemarin bapak nggak pernah ngeliat nikmatnya sedekah, gagal tembus terus. Apalagi sekarang nih, udah ngantongin doa, ngantongin sedekah, ngantongin hajat, ngantongin doa. Masa iya nggak tembus? Dengan keyakinan seperti itu, tiba-tiba pulang loyo kusut. Assalamualaikum. Kalau gitu mah assalamualaikum peminta-minta ya. Assalamualaikum. Jelek banget ya assalamualaikum. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam bang. Ya Allah bang. Lecek amat sih bang. Kapan pagi perginya bagus. Lah kok pulang begini kayak lontong busuk. Kayak lontong basi. Ceritalah. Ternyata ketemu bukan sama calon pembeli, tapi calon penipu. Abang ditanya, dek, mana nomor rekeningnya? Abang kasih, abang pikir dia mau ngasih DP. Dia pakai nanya, ATM-nya ada? Abang kayak dicocok hidungnya, dek, subhanallah tuh ATM, abang keluarin. Pakai ditanya lagi, nomor PIN-nya berapa? Abang kasih tahu lagi. Apa kata si istri? Lah abang blow on banget. Aduh lu mah deh, gue lagi susah begini kata blow on. Hati-hati tuh bu, bisa sampai berantem tuh. Suami kalau kayak begitu, peluk dia. Peluk dia yang erat, pelus dia punya. Aduh suami mah kayak anak kecil sebenarnya, percaya omongan saya. Ini kita pengalaman jadi suami ini, ya enggak? Kita kalau lagi sedih Ji, direbain ke udah kita punya bini, waduh enak banget tuh. Masya Allah beneran. Kita lagi puyeng nih, menjelang tidur kita rebaan di dia punya paha. Subhanallah. Makanya para istri cari tahu setelah yang kayak begitu. Kesempatan suami kayak begitu, peluk dia, usap kayak anak kecil. Jangan begini. Lu sih blow on punya. Udah itu mah kita langsung talak 3 tuh. Dijamin. Loh bang, nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Saya mah yang penting abang nggak dicolong orang aja. Udah alhamdulillah. Jadi nggak apa-apa nih, nggak apa-apa. Kita makan dulu, kita minum dulu, kita macam-macam dulu, cakep. Nanti akan ketemu selaknya nih. Nah sekarang jadi pertanyaan adalah pertanyaan si bini, pertanyaan si suami. Begitu lagi makan sama mertuanya nih, ngomong-ngomong, kenapa ya? Padahal kapan udah sedekah, udah sholat duha,
Udah baca waqiah. Lah bukan saja abang nggak berhasil, tapi abang malah ketemu penipu kayak gitu. Kalau nggak ketemu jawabannya, di SMS dah ke Yusuf Mansur. SMS. Assalamualaikum Ustadz Yusuf Mansur yang terhormat. Hati-hati kalau ngebacot. Kasih tahu semua orang bahwa tidak semua sedekah itu dikabulkan oleh Allah. Buktinya adalah kami. Entahlah, kami sudah korban, antum yang keberapa. Coba. Sedekahnya kemana? Lagi kita jadi salah. Terima kasih kagak, udah kita ajarin. Terima kasih belum nih jadi murid nih. Biar kata lewat TV. Kalau nih guru redok dunia akhirat, Masya Allah tuh ilmu berkah. Beneran Pak, saya nih termasuk tipe orang Betawi yang nggak kenal umur kalau udah nganggap guru seseorang. Saya tipe orang Betawi yang nggak nganggap status kalau sudah menganggap seseorang tuh jadi guru. Jangan salah loh, kita punya guru-guru tukang kayu, kita punya guru-guru tukang ojek, kita punya guru-guru tetangga-tetangga yang malah kelihatannya kagak sholat, itu kita jadiin guru, kelihatannya kagak sholat ya, jangan salah ya. Kalau sekali udah kita anggap guru, itu tangan nggak boleh kita lepas dari cium tangan sama dia. Mulut nggak boleh kita lepas, ya, jangan sampai ngehujat dia. Hati jangan sampai kita miring, sampai seuzon sama dia. Itu orang Betawi punya gaya tuh kalau udah ngeguru sama orang. Takziman nih kalau kita orang Betawi punya nih, saya kira sama orang Jawa juga, orang Kalimantan mana aja sama ya. Bahwa kalau udah meninggal pun nih guru, dia masih punya turunan, maka turunannya pun kita anggap dia titisan guru, kita kudu cium tangan sama dia. Pernah nggak ngelihat ada orang cium tangan sama anak kecil? Saya begitu. Saya begitu. Kalau sama anak guru, pokoknya sama dia guru. Nah sekarang orang ya batasan guru tuh jadi jauh, jadi pada kurang ngajar emang sama guru. Berani ngezolimin, berani menghujat, berani ngomongin. Waduh, ngomongin guru tuh pahalanya neraka tuh. Iya saya ngasih tahu nih pagi-pagi ya. Kalau ada yang bilang sombong banget sih, nah dosa lagi tuh dia. Lah kita ngomong gini kata sombong, dosa lagi tuh. Pokoknya jadi guru memenang aja dah. Insya Allah. Makanya jadi guru Pak. Jadi guru tuh subhanallah. Lah mulut tajam jadi guru mah. Beneran. Oke. Tapi kalau SMS begini modelnya. Ustadzuna. Apa ya yang jadi kendala kita nih? Kita segala rupa udah. Tapi kok kejadiannya kayak begono. Nah kita jadi guru mengurai dong, ya kan? Bagaimana kejadiannya? Begini Ustaz, blak. Oh siap. Ibu bapak punya konsentrasi kan ke villa. Lah Allah kan yang maha tahu. Bikulli syai'in alim. Allah yang maha tahu. Dari sejak ibu berniat di malam harinya, kemarin lusa. Suami saya besok bakalan ketemu nih. Sama calon pembeli villa. Ya Rob, saya besok akan sedekah. Saya besok akan duha. Saya besok akan waqiah. Saya besok akan baca tabarok. Saya besok akan sholat hajat. Saya besok akan berdoa untuk suami saya. Perlu ibu ketahui. Allah berkalam lewat Rasulnya. Siapa orang yang baru berniat beramal soleh, maka Allah sudah akan catat dia punya pahala 1. Kalau kemudian terjadi itu amal soleh, Allah ganti dia dengan 10 kali lipat dari kebaikan yang dia lakukan. Bahkan Allah berkalam di urusan sedekah. Siapa orang yang punya nawaitu sedekah, maka sebelum tangan dan kakinya bergerak, Allah sudah membayar dia punya sedekah. Subhanallah. Jadi jangan lagi sedekah udah keluar, belum keluar di malam itu saja, Allah sudah akan membayar. Lalu kemudian yang menjadi masalah apa? Yang menjadi masalah adalah Rabbana innaka ta'lamu ma la a'lam. Ya Allah, engkaulah yang tahu yang kami tidak tahu. Apa ya salah satunya? Suami kita bukan cuma ketemu dengan penipu, tapi suami kita akan ketemu dengan orang kalap yang akan membunuh. Jangan salah loh Pak, urusan 500.000, seorang gadis mati di apartemen. Gara-gara nggak permisi,
Seorang anak STM dihajar sama orang kampung. Dipanggil sama dia, sini lu. Kok nggak permisi sih? Apa dia bilang? Emang jalanan punya siapa? Duh, lu ngelawan. Dia gebukin, babuk-babuk, mati. Hah? Ada orang cuma urusan 1.000-2.000. Ya, itu nyawa bisa melayang. Alhamdulillah, ibu punya suami cuman ketipu. Lo cuman ketipu tuh cuman. Asli tuh cuman ketipu. Urusan masih panjang. Kalau nyawa masih ada, cari aja duit lagi. Yang repot kan bukan cuman ketipu. Ya, saya pernah nulis tuh, judulnya itu Kembang Setaman. Kembang Setaman, kisah tentang seorang guru yang kemudian diambil motornya, dibunuh orangnya, dan dipotong jari manisnya karena melingkar di sana cincin kawin. Kayak apa coba tuh? Perasaan tuh si ibu, suaminya jadi guru, ya, kemudian ngojek karena kurang susu. Udah ditahan-tahan nih sama istrinya, nggak apa-apa besok aja bang. Dia tetap ngotot keluar ngojek. Hasilnya bukannya hasil ojekan yang dapat, tapi dia setor nyawa ke jalanan. Mana yang lebih penting? Akhirnya kan kita akan bilang, iya, cuman ketipu. Benarkah yang Allah selamatkan hanya nyawa suaminya saja? Belum tentu. Ternyata di pagi hari mertua datang. Cuk. Assalamualaikum. Nah, jangan lupa sedekah itu juga manjangin umur. Siapa tahu tuh ibu ya nggak nyampe ke rumah kita punya mantu nih. Ke rumah mantu nih nggak nyampe. Tapi Allah panjangin umurnya lantaran nih mantu sama anaknya sedekah di pagi hari. Tuh. Ustadz, kenapa dia kemudian masih kecopetan, masih kemalingan, masih ketipu? Oh, banyak jawabannya. Satu, barangkali amal soleh yang di pagi harinya itu tidak cukup dengan barter keselamatan untuk nyawa pagi harinya. Paham tuh ya? Nggak cukup untuk ngebarter keselamatan nyawa buat ibunya. Maka Allah masih mencari tukeran dengan bala yang lebih kecil. Allah cari nih bala yang lebih kecil nih. Ambil. Maka itulah kemudian turun kalam dari Rasulullah SAW bahwa bala yang kalian itu alami sudah Allah ringankan dengan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Terus, apakah suami yang pulang dengan keadaan begitu dihitungnya gagal? Ini yang Ustadz Albar bilang tadi. Nama juga panen, ada panen pertama, ada panen kedua, ada panen ketiga, ada panen keempat, ada panen berikutnya. Seperti apa penjelasannya? Nah, karena TPI ini masih belum saya beli, masih belum kita beli, ya, masih perlu iklan, silakan iklannya lewat dulu. Ya, kita balik ya ke cerita tadi. Ada orang di pagi hari sedekah supaya si suami pulang ya bawa hasil. Oke? Ternyata terjadi sebaliknya. Suaminya pulang malah dalam keadaan ditipu. ATM dengan isinya melayang. Apakah kemudian gagal? Pertama ya, jangan kata bilang gagal. Ya. Kita bilang nyesel aja, udah namanya tuh syikayah. Tahu nggak syikayah? Syikayah itu kita ngeluh sama Allah. Itu dosanya. Nggak ketulungan tuh. Orang pada nanya ke saya, Ustadz kok kemalingan nyengir sih? Ustadz kok kecolongan kayaknya happy banget. Lah bagaimana kita nggak happy? Orang kita disayang sama Allah. Saya latihannya dulu sama kiai-kiai saya. Latihannya dulu sama guru-guru saya. Kita datang nangis, digaplok sama dia. Tuh nggak tega nih. Wah, saya udah menyontohin aja nih. Saya disuruh sadar sama dia. Tuh, sadar. Setiap orang dikasih masalah itu, qul alhamdulillah, katakan alhamdulillah. Saya nanya Pak, lagi nangis diginiin. Sadar, gitu.
Saya nanya, kok kenapa mesti ngucap alhamdulillah? Apa dia bilang? Tidak semua orang dipilih sama Allah untuk menerima musibah. Kamu dipilih sama Allah. Ada yang tahu sujud syukur itu kapan? Apakah saat menerima anugerah saja? Bukan, bos. Begitu mobil, bung, hilang. Sujud syukur, alhamdulillah dimalingin orang. Insya Allah begitu bangun diginiin sama bini kita. Abang panas badannya nih. Ibu bapak, kita memang tidak terbiasa melihat orang bersyukur di saat kena musibah. Pasti dianggapnya kita orang gila. Ya, begitu anak kita meninggal nih, kita lalu menyampaikan kepada orang, para tetangga yang dirahmati Allah, alhamdulillah anak saya meninggal dunia. Ya, makasih ya, alhamdulillah anak saya meninggal. Kasihan nih, masya Allah. Padahal maksudnya dia tuh mau bersyukur gitu. Kita emang nggak biasa, nggak biasa. Sulit. Jangankan bersyukur di saat musibah, bersyukur di atas anugerah saja sulit. Sebaliknya, jangan bersabar di saat terima anugerah. Bersabar di saat sulit aja susah. Mana yang lebih sulit? Bersabar di saat menderita atau bersabar di saat bahagia? Bahagia, bos. Orang ya bisa jadi soleh dengan gencetan masalah. Begitu gencet nih, bak. Akhirnya dia jadi kuat. Be stronger dia. Jadi kuat. Tapi orang ya begitu dapat sedikit peluang, begitu dapat sedikit pertolongan, lewat. Susah, bos. Lebih hebat sabar di saat syukur. Sabar di saat senang tuh lebih top. Nah, kembali kepada kisah tadi. Jangan cengeng. Perluas mata. Perluas pandangan. Besarkan hati dan karunia Allah. Bilang dong sama suami. Bang, tenang aja bang. Kita kan gagal baru ini doang. Ya? Yang lain-lain mah gak berhasil. Loh, kan kalimatnya harus positif. Betul nggak? Kalimat kan harus positif. Nggak boleh kita jadi the loser. Begitu kata orang. Kita harus jadi the winner in every time, in any time. Kapan saja, di mana saja harus jadi the winner. Tenang, Pak. Kita kan bukan cuman kita kan tidak gagal. Hari ini kita tidak gagal. Cuman tertunda. Nah, hari ini saya kasih pengetahuan tambahan kepada diri saya. Biiznillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tentu saya tidak mungkin berkalam kayak begini kalau nggak ada gurunya. Nggak mungkin saya berkalam kayak begini kalau nggak ada yang memberi nasihat dulu. Nggak mungkin saya juga berkalam begini kalau tanpa izin dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Kalimatnya begini. Aduh. Iya. Tadi puasa. Alhamdulillah. Iya. Tadi puasa pakai telur begini nih. Nyaurnya. Ya. Jadi disebut tuh panen bukan sekali, bos. Contoh. Tadi kenapa saya tanya mangga? Hah? Kirain tidur. Saya kalau di pondok, kalau lagi ngajar di pondok, nggak demen ada orang jatuh palanya. Saya pasti datangin dia. Tapi datang bukan ngomel. Kalau emang dia ngantuk, saya suruh dia pulang. Bukan ngomel, enggak. Saya suruh dia pulang. Ya sama aja gimana, kan kagak ngomel. Jadi ada yang nunduk, gue datangin lagi nih. Ibu bapak yang dirahmati Allah nih nanam mangga nih ya, nanam mangga. Ya, dengan sobarnya kita kemudian rawatin di mangga kan. Dang. Begitu dia berbuah, apakah itu buah untuk yang pertama kalinya? Dan terakhir kalinya? Tidak. Itulah sedekah. Qala Rasulullah
sallallahu alaihi wasallama ma naqasa malun min sadaqatin bal yazdad Siapa orang, kata Rasulullah, yang bersedekah, nggak mungkin berkurang hartanya, kecuali dia bertambah. 3 kali tersebutnya. Maksudnya apa? Pokoknya manen terus, gitu. Panen pertama dalam bentuk apa? Keselamatan buat suaminya, hanya diambil hartanya, nggak diambil nyawanya. Panen kedua di pagi hari, ya, kemudian Allah selamatkan mertuanya. Panen yang ketiga, keempat, kelima kita nggak tahu. Mungkin hari itu udah panennya udah borongan tuh. Saking seringnya kita bangun tidur bleng melek, bangun tidur bleng melek. Kita menganggap peristiwa bangun tidur peristiwa biasa. Padahal kalau kita ngelihat CD-CD ya tentang keajaiban bangun tidur, subhanallah. Coba semuanya melotot, jangan ada yang ngedip, melotot. Iya bener, ayo ikutin saya, melotot bukan cuma melihat, melotot. 1, 2, 3. Beneran, ketawa. Iyo kamera siap ya, kamera siap. Oke, melotot ya. 1, kalau saya mulai hitung, jang langsung merem, oke? Terus saya ketok lagi, langsung melotot lagi. Ketok lagi, merem lagi. Kalau saya, nah melotot. Oh, Ustaz iseng banget ya. Mulai ya. 1, 2, 3, melotot. Tahan. 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 Coba. Siapa yang menahan tuh mata? Untuk tidak terjatuh ketika kita pengen membuka. Aduh Pak. Ketika kita bangun tidur karena peristiwa itu biasa, kita langsung lupa. Di pagi hari kita udah lupa sama Allah. Bagaimana mungkin Allah mau mengingat kita, ya, tengah hari, sore hari, malam hari, bangunnya aja udah lupa. Begitu bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ada juga sih yang bangunnya begini modelnya. Alhamdulillahilladzi ahyana. Tidur lagi. Panen pagi itu sesungguhnya udah borongan buat dia. Allah kerja bangun bapaknya, Allah kerja bangun ibunya, Allah kerja bangun anak-anaknya, Allah kerja bangun pembantunya, Allah kerja bangun sopirnya, Allah kerja bangun, dan alam ini Allah hadiahkan buat dia. Apa itu bukan panen dari sedekahnya? Hilang. Berapa juta orang yang tidak lagi punya suami, yang Allah ambil nyawanya ketika dia tidur. Berapa juta perempuan, ya, yang kehilangan dia punya laki. Berapa juta laki yang kehilangan dia punya istri. Berapa juta orang tua yang kehilangan dia punya anak. Berapa juta dia punya anak kehilangan orang tua yang diambil oleh Allah di saat tertidur. Itu kita nggak ingat. Bawaannya menghujat Allah terus. Saya udah bilang, dulu saya nggak pernah ngomel. Sekarang mah saya ngomel tuh. Kalau ketemu ada orang, mana nih? Mana pale lu? Sini. Makanya lu ngaji. Yang bener mah pakai bahasa Betawi deh. Beneran tuh. Ji ya. Saya nih datang nih, kucuk datang. Assalamualaikum Kiai. Diomelin sama dia. Kok lu lagi? Tuh, coba. Ya saya jawab. Ya saya lagi lah Kiai. Orang masalah belum selesai. Kalau masalahnya belum selesai, sedangkan gua udah kasih wirid, itu tandanya lu nggak ngerjain. Bu, Bapak yang rahmati Allah, maaf ya, boleh jadi ini omongan dianggapnya kagak sopan. Tapi itu kalimat buat saya, kalimat sorga dari guru saya. Apakah saya dendam? Saya malah ngebatin. Subhanallah, iya kali ya. Gitu. Kalau orang sekarang mah nggak gitu sama guru. Belum ngomelin gurunya, gimana?
Kalau kita ngomelin balik, HAM katanya, melanggar hak asasi manusia. Kita murid tuh pinter nih, nggak kayak dulu. Ya udah, serah deh. Udah begitu sih nggak ketemu barokahnya ngaji gitu. Insya Allah deh ya. Ini udah habis segmennya, apa udah habis semuanya? Ya elah tuh kan, kalau punya kita mah ya, kita bisa panjangin sampai jam 7 nih. Tapi alhamdulillah, kita udah dikasih ngaji. Mudah-mudahan ibu-ibu yang dari Lampung pulang selamat ke Lampung, yang dari mana-mana selamat. Ada permintaan doa juga dari sahabat kita yang istrinya sakit lever ya, dari Lubang Buaya. Mudah-mudahan semua yang pada minta doa, yuk kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihah 5 quri'at lahu. Siapa yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhin. Amin. Siapa yang punya utang mudah-mudahan Allah lunasin. Siapa yang belum punya jodoh Allah kasih jodoh. Amin. Siapa yang belum punya anak Allah kasih anak keturunan. Amin. Siapa yang belum pergi haji mudah-mudahan Allah kasih dia pergi haji. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bila ada yang mau bertanya nanti setelah ditutup sama Ustaz Albar ya. Silakan Ustaz. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita yang kita dengar, yang kita simak bersama. Semoga dapat membuka mata hati kita yang selama ini tertidur, bahwa rahasia Allah, kasih sayangnya ada di depan, di belakang, di samping, kiri kanan, bahkan di dalam kehidupan kita sendiri. Dan insya Allah kita masih bisa ketemu kembali dengan beliau di hari Rabu besok. Dan bagi pemirsa yang ingin bergabung dengan kami, silakan di Masjid An-Nida jam 5:30 sampai dengan 5:30. Suatu Yusuf Mansur dan Kroni Panja Sedekah TPI, mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah kita jumpa lagi esok dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.